Ya, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang double linked list ya. Double linked list, setelah kemarin kita mempelajari single linked list, sekarang kita masuk ke double linked list. Oke, ini bentuk dari double linked list ya. Perbedaan yang sangat jelas di sini, bedanya dengan single linked list adalah dia dalam satu elemen memiliki 2 pointer ya. Kalau kemarin kita punya next saja, nih yang biru ini, hanya next saja gitu ya, dia bisa pointer yang biru ini menunjukkan elemen yang selanjutnya. Lalu di sebelah sini elemen yang menunjukkan elemen yang selanjutnya. Nah, sekarang satu elemen memiliki 2 pointer. Pointer yang satunya lagi adalah untuk menunjuk elemen sebelumnya, ya, yang oranye ini. Jadi double linked list itu memiliki di satu elemen memiliki 2 pointer, yaitu pointer next dan satu lagi adalah pointer previous namanya ya, karena next itu selanjutnya, previous itu sebelumnya. Nah, ini kita langsung pakai 2 kepala ya, jadi ada first sama last. Tapi sebenarnya bisa saja double linked list ini tidak menggunakan kepala last, jadi cuma satu kepala first saja. Jadi bisa kayak gitu, tapi umumnya dan lebih seringnya juga nanti misalnya muncul di UTS itu biasanya ada 2 kepalanya ya. Oke, kita lihat lagi strukturnya. Nah, berbeda dengan single linked list, di double linked list satu elemennya ini memiliki 2 pointer, yaitu previous kemudian next ya. Nah, info ini seperti biasa untuk menyimpan nilai ke dalam elemennya itu. Nah, biasanya memiliki 2 pointer kepala tadi ya, saya sudah jelaskan. Oke, nah ini kita akan masuk ke ADT double linked list-nya. Karena satu elemen ini memiliki previous dan next, maka yang berbeda dengan single linked list itu di pembuatan type elemen list. Jadi di elemen list, kemarin hanya info dan next saja, kalau sekarang bertambah dengan ada namanya pref ya. Sekali lagi ini mungkin bisa beda namanya karena ini kan tipe data bentukan ya, bisa kita bikin sendiri kan namanya, tapi memang pada umumnya dan memang biasanya kita dari tahun ke tahun makanya itu namanya next sama pref ya, jadi kita ikuti saja supaya satu paham ya, satu paham info next sama pref. Oke. Next ini dan pref ini kan pointer, jadi mereka dua-duanya tipe datanya adalah address, di mana address itu kita lihat di sini tipe data dasarnya adalah pointer to element list. Oke, kemudian bagaimana cara membuat listnya? Listnya sama seperti single linked list 2 kepala ya. Dia memiliki first dan last. Jadi kita kenalkan atau di saat pembuatan tipe data bentukan list, kita kenalkan first dan last. Dua-duanya adalah pointer, yaitu pointernya address ya. Kemudian jangan lupa untuk si tipe data bentukannya ini diaplikasikan ke variabel ya. Ada variabel L, bentuk datanya adalah list. Oke, sepertinya yang ini tidak ada perubahan ya dengan single linked list yang 2 kepala. Nah, seperti biasa dari double linked list ini kita juga harus mengetahui bagaimana membuat list baru, lalu bagaimana membuat elemen baru, kemudian insert elemen dan delete elemen ya. Nah, pembuatan list baru sama seperti single linked list 2 kepala. Ketika kita akan membuat list baru yang kosong, maka first L diisi dengan nil dan last L diisi dengan nil ya. Tidak hanya first saja, tapi last-nya juga diisi dengan nil. Sehingga gambarannya, ilustrasinya, list kosong itu seperti ini. First tidak menunjuk ke elemen manapun, last juga tidak menunjuk ke elemen manapun. Ini bisa kita simpan di prosedur create new empty list ya. Kemudian untuk membuat elemen baru, seperti biasa ya, kita panggil alokasi P atau allocate P, kemudian info P-nya diisi dulu sesuai dengan nilai yang akan diinsertkan ke dalam elemen, kemudian next P-nya diisi dengan nil dan pref P-nya diisi dengan nil.
Kalau misalnya kemarin di single linked list tidak ada pref, sehingga yang diutamakan sehingga yang ditulis hanya next p saja kan ya, next p diisi oleh nil. Sekarang karena double linked list memiliki dua pointer, ada pointer pref di sini, maka pointer prefnya juga diisi dengan nil. Sehingga satu elemen baru itu gambarannya ilustrasinya menjadi seperti ini. Jadi pref dia tidak menunjuk kemanapun, next tidak menunjuk kemanapun ya. Ini ada pointer P yang menunjuk ke elemen ini, sehingga elemen ini disebutnya sebagai elemen P. Ini kata kunci masih sama. Nah, bagaimana dengan insert elemen baru ke list ya? Seperti biasa akan ada 3 cara insert. Bisa insert first, yaitu menyelipkan elemen baru sebagai elemen pertama. Bisa insert last, menyisipkan elemen baru sebagai elemen terakhir. Atau insert after, menyisipkan elemen baru setelah atau sebelum elemen yang lain. Jadi biasanya setelah ya. Nah, di sini kita lihat di sini memang di slide ini tidak melihat jika kondisi jika kondisi listnya kosong ya. Tapi kita lihat dulu aja kalau kondisinya tidak kosong itu seperti apa. Yang jelas ini penggambarannya ada elemen baru P, dia ingin dimasukkan ke dalam list L. Oke. Maka karena ini menggunakan insert first, si elemen P ini akan menjadi elemen pertama di list. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Kalau kemarin kita single linked list hanya memperhatikan garis panah yang biru ini saja ya. Nah, sekarang karena ini adalah double linked list, maka pointernya prefnya dia juga harus disambung ke 6. Karena 6 ini adalah elemen sebelum 12. Jadi kalau misalnya previous dari elemen 12 itu adalah 6 ya. Kita lihat seperti apa algoritmanya. Mungkin kalian juga sudah mulai bisa membayangkan ya seperti apa nih algoritma yang harus kita tulis di dalam insert first double linked list ini. Pertama, next p-nya di-assign ke first L. Sampai sini single linked list juga sama ya. Next p-nya itu ke first L dulu. Ini next p ke first L. Kemudian pref dari first L ya. Ini kan pref namanya. Ya. Kotak yang sebelah sini ini namanya pref. Nah, pref first L-nya tadinya kan 0 karena dia elemen pertama di double linked list ini. Tapi karena sekarang 12 bukan lagi elemen pertama, maka pref-nya ini dia harus menunjuk ke P. Ya, jadi namanya pref first L. Jadi di sini pref first L, pointer pref dari first L itu menunjuk ke P. Nah, satu lagi first L-nya sekarang pindah jadi ke P. Karena sekarang P yang akan menjadi elemen pertama dari list ini. Oke, kita lihat lagi. Next P diisi dengan first L, jadi pindah tanda panahnya ke first L. Next P itu ini ya. Oke, yang mau saya tekankan, kalau saya ganti dulu jadi pen di sini. Kalau di algoritma itu ada 2, kalau misalnya kita bilang ini sebelah kiri gitu ya, ini kiri, ini bagian kiri. Yang ini bagian kanan ya. Ini bagian kiri, ini bagian kanan. Jadi pemisahnya tuh tanda assignment-nya. Nah, kalau yang di kiri ada kata-kata misalnya next P atau pref P, maka maksudnya itu bukan elemen sebelum P, tapi pointer next punyanya si P. Ya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata next P di sebelah kiri sini, itu artinya adalah pointer next dari si P. Terus kalau misalnya ada pref P, berarti pointer pref dari P. Ya, pointernya kalau sebelah kiri itu. Jadi pointernya mau diarahin kemana? Pointernya mau diarahkan kemana gitu ya. Nah, sedangkan kalau di sebelah kanan ada next P, maka maksudnya adalah elemen
ini satu di next P, ini pref P, sebelah kanan, maka maksudnya ini adalah elemen setelah P, ya, elemen setelah P. Kalau pref P, elemen sebelum P. Oke, terus lagi di sini kalau dia di sebelah kiri, next P artinya pointer next punya pointer next milik atau ya milik P, pointer next milik elemen P. Kalau pref P adalah pointer pref milik P. Oke, jadi jangan sampai terbalik gitu ya, jangan sampai terbalik karena kadang jadi suka bingung di bagian situ. Tapi semoga kalian jadi sudah tidak bingung lagi setelah ada catatan ini ya. Silahkan diingat-ingat. Nah, kita ulangi lagi tadi sampai next P diisi oleh first L. Jadi next P karena ini next P itu di sebelah kiri, berarti pointer next-nya P itu akan pindah ke first L. Ya. Kemudian pref dari first L, nah ini pref dari first L, maka pointer pref-nya first L itu diisi oleh P. Ya, jadi dia akan menunjuk ke P. Nah, sekarang kan first-nya dia masih nunjuk ke elemen 12. Sedangkan elemen pertama itu harus P. Karena P gitu di insert first. Maka tambahkan lagi first L diisi oleh P. Ya. Jadi first L-nya dia akan menunjuk ke P. Sip. Itu untuk insert first. Oh, oke. Di slide ini sudah ada contohnya juga bagaimana kalau awal listnya kosong. Gimana kalau awalnya kosong? Nah, kalau awalnya kosong, kalau kita menggunakan insert first yang tadi ini, dia akan error, ya, karena first L-nya itu kan masih 0, gitu. Jadi kalau insert-nya kosong, kalau list-nya kosong, maka first L diisi dengan P, last L diisi dengan P, ya. Sama seperti singling list dengan 2 kepala, first-nya ke P, kemudian last L-nya juga ke P. Nah, yang harus diperhatikan karena ini hanya satu elemen, sehingga pref dan next dari elemen ini dia masih 0 ya. Karena ketika kita membuat elemen baru itu pref dan next-nya 0. Nah, jadi ini untuk prosedur insert first-nya. Kalau misalnya list-nya tidak kosong, maka ini terjadi. Kalau list-nya kosong, ini yang terjadi. Itu boleh dibalik ya. Kalau kemarin kan kita fokus ke list kosong dulu, baru nanti ke list yang tidak kosong. Ini tinggal dibalik aja sih. Kalian mau pakai yang mana aja juga boleh asal kondisinya benar ya. Oke, ini insert first. Kemudian ada insert last. Nah, insert last, karena ini kita punya kepala last ya, itu membantu kita untuk menunjuk ke elemen sebelum, untuk menunjuk ke elemen terakhir. Nah, jadi nggak usah ada perulangan di sini. Caranya berarti previous dari P itu harus kita pindahkan ke sini ya, kelas L. Prefnya dipindahkan ke kelas L, kemudian nah next last L-nya ini pindah ke P. Itu bayangannya. Sekarang kita lihat bagaimana algoritma dan ilustrasinya. Yang pertama, ya pref P dulu pindah ke last L. Ini kan last 89 ini menjadi last L namanya. Jadi pref P nunjuk ke last L. Kemudian next dari last L-nya nunjuk ke P ya. Setelah itu ini last-nya masih menunjuk ke 89, sedangkan sekarang yang menjadi elemen terakhir adalah elemen P ini, 99. Maka last L-nya dia jadi pindah ke P. Oke. Silahkan kita lihat lagi. Pertama, pref P-nya dulu yang kita ubah. Jadi nunjuk ke last L, kemudian next dari last L-nya nunjuk ke P. Setelah itu, last-nya menunjuk ke P. Ya, jadi sekarang 99 sudah bergabung dengan
elemen-elemen lain yang ada di list L ini. Jika listnya kosong, oke, di sini nggak dikasih tahu. Kalau listnya kosong berarti sama seperti tadi ya, sama seperti insert first. Kalau list kosong, maka first L diisi P dan last L-nya diisikan dengan P. Kemudian insert after. Kalau insert after, seperti biasa kita pasti membutuhkan pointer preg di sini, dan di mana pointer pregnya ini juga sudah ditentukan di parameter ya. Jadi kita ceritanya udah tahu pregnya itu ada di alamat mana. Nah, kita akan insertkan elemen baru P setelah elemen preg. Ya, kita akan simpan di setelah elemen preg. Maka yang tadinya kondisi awalnya seperti ini, yang kondisi akhirnya menjadi ini. Isi dari listnya jadi 12, 68, terus 77, 89. 77-nya masuk ke sini ya. Nah, karena ini ada dua tangannya ya, yaitu ada next sama pref, maka yang harus kita ganti kalau misalnya di singling list kan yang kita perhatikan adalah next-nya preg sama next-nya P ya. Tapi kalau misalnya sekarang karena ada dua pointernya, maka kita harus memperhatikan next-nya P, next-nya preg yang saya tunjuk dengan warna biru ini, lalu next-nya P yang ditunjuk dengan warna biru, kemudian previous dari P yang ditunjuk warna oranye, dan previous dari next P ya, yang ditunjuk warna oranye. Jadi ketika 77 masuk ke list ini tuh dia akan tersambung seperti ini, seperti 12 dan 68. Ada dua tangannya. Ada dua, ini ke sini, sama, oh ya, sama dua lagi ke yang 89 ya. Nah, seperti apa algoritma dan ilustrasinya? Pertama yang diubah adalah next P. Next P kita ubah jadi ke next preg. Ini preg di 68, dia next elemennya masih menunjuk ke 89 ya. Jadi 89 ini masih kita sebut sebagai next preg. Oke, next preg. Jadi next P menunjuk ke next preg. Setelah itu, bagaimana dengan previous P-nya? Previous P-nya menunjuk ke preg. Ya. Nah, sekarang yang harus kita ubah adalah next dari preg-nya ini kan bukan lagi ke 89, tapi jadi ke P. Jadi next preg-nya pindah ke P. Kalau saya sih, ini sebenarnya bisa kebalik ya, dua fungsi ini. Tapi kita samain aja lah, pref-nya dulu berarti. Pref dari next preg, berarti yang ini, pindahkan dulu ke P. Setelah itu baru next preg-nya baru pindah ke P ya. Jadi ada 4 tangan yang harus kita ubah di sini. 4 tangan, 4 panah gitu yang harus kita ubah di sini ya. Jadi ada 4 baris cara insert after itu. Nah, ini ada insert before-nya ya. Berarti kalau before ya kita harus menginsertkan sebelum preg. Tapi kalau di sini dia pakai key ya, si preg-nya itu pakai key. Caranya ya berarti caranya sama aja ya. Maksud saya algoritmanya dia akan berbeda. Karena key-nya itu misalnya di sini, kemudian P-nya akan masuk ke sebelum key. Oke, berarti tetap ada 4 baris yang akan kita lakukan, karena kita harus melihat next-nya dari P harus pindah, terus pref dari P harus pindah, harus ke sini ya. Kemudian next dari ini juga harus pindah ke sini. Yang pref ini harus pindah ke sini. Oke, sekarang kita coba saja bagaimana sih kalau insert before.
Oke, di sini nggak ada, langsung ke delete ya. Jadi kita akan coba buat algoritmanya. Oke, nah berarti yang terjadi adalah next p-nya. Sorry, saya mau kita dari mana nih? Dari next p aja ya. Next p-nya berarti dia akan pindah ke key ya. Next p akan pindah ke key. Setelah itu, pref p-nya akan pindah ke 68. 68 ini namanya apa? Pref key ya, karena kan pref key-nya dia nunjuk ke 68. Berarti pref p akan pindah ke pref key. Nah, ingat lagi ya di sini, pref p di sini artinya adalah pointer pref yang ada di p. Pref key di sini artinya adalah elemen sebelum key. Oke, elemen sebelum key adalah yang 68. Jadi sekarang pref p dia akan pindah ke elemen sebelum 89, sebelum key ini. Nah, ini udah kita pindah. Sekarang next yang ini ya. Berarti sekarang coba kita pindahkan next dari bisa kita bilang ini sebagai next dari pref-nya P ya. Kan sekarang ini kan P-nya udah nyambung nih ke sini. Berarti ini elemen 68 itu sekarang menjadi previous-nya key. Next pref key ubah berarti jadi ke next-nya jadi ke tunggu. Ini kelihatan ya tanda panah saya. Next pref key jadi akan pindah ke key, ke P, ke P maaf. Pindah ke P. Kemudian satu lagi yang harus kita ubah adalah previous dari key-nya. Pointer pref dari key-nya itu harus pindah ke mana? Dia harus pindah ke P ya. Pindah ke P. Ini usah pakai tanda kurung. Pindah ke P. Jadi bisa algoritmanya seperti ini. Atau kalau misalnya kalian punya gambaran lain, karena ini algoritmanya bisa aja nggak ini ya. Bisa kalian misalnya kayak ini nih next sama pref P, mau pref yang duluan baru next itu bisa ya. Terus kalau misalnya mau pref duluan atau next duluan yang bawahnya ini juga bisa. Jadi ini salah satu algoritmanya, karena bisa saja kalian punya pendapat lain siapa dulu yang harus duluan gitu ya. Asalkan memang ilustrasinya sama seperti itu. Jadi si pointernya akan 4 pointer akan terbentuk di insert before ini. Ya. Dan yang jelas hasil akhirnya harus seperti ini. Kalau kalian misalnya pengen ngubah-ngubah algo ini, terus lumayan yakin dengan yang kalian buat, tapi kalian ingin memastikan, boleh nanti menghubungi saya ya. Bu, bener nggak algonya kalau saya beda misalnya sama ibu, mikirnya saya algonya kayak gini-gini, kayak bisa diskusi dengan saya. Oke, itu 4 cara insert. Jadi sebenarnya di singling list, kalau di singling list dia agak susah sih kalau misalnya mau before ya. Jadi biasanya di after, karena kan pointernya cuma satu, itu next aja kan ya. Jadi dia agak sulit kalau untuk before. Nah, karena ini double linked list, jadi bisa ada insert before-nya. Oke, sekarang kita akan maju ke penghapusan elemen atau delete. Delete juga ini ada first, last, dan after atau before. Delete first ini kondisi awalnya. Kalau misalnya lebih dari satu elemen ya, satu listnya tuh lebih dari satu elemen, maka delete first itu adalah menghapus elemen pertama di dalam list ya, sehingga elemen pertamanya sekarang menjadi 43. Oke. Itu delete first. Bagaimana algoritma dan ilustrasinya? Pertama,
tentu menunjuk ke first L ya. Dan kita ingat si P ini di delete first itu dia P belum menunjuk ke elemen manapun. Makanya di algoritma itu ada P menunjuk ke first L. Kalau misalnya tadi di insert, biasanya P itu dia sudah menunjuk ke satu elemen, sehingga elemen yang ditunjuk oleh P itu mau kita masukin ke dalam list. Nah, sedangkan kalau ini dari list mau kita keluarin gitu kan ya. Makanya P ini sebagai pointer untuk bantuan untuk menunjuk elemen yang akan dihapus. Nah, di delete first, P ini akan menunjuk first L, yaitu elemen pertama dari list L. Kemudian first L-nya sekarang kita pindahkan ke 43 ya, ke 43. Jadi 43 itu apa? Ini elemen ini namanya apa? Berarti next-nya dari P ya. Next-nya dari P. Setelah itu, nah next P-nya kita ubah jadi nil. Oke, untuk memutus dengan elemen yang kedua ini. Kemudian previous dari first L-nya tadi, ini kan tadi ada dua-duanya ya. Yang biru itu next, yang merah itu adalah pref-nya. Yang biru adalah next-nya P, yang merah adalah previous dari elemen next P. Ya. Ini algoritmanya next P-nya diisi dengan nil, lalu previous dari first L diisi dengan nil. Jadi, bukan next P-nya ya, karena tadi kan next P sudah di nil kan, jadi 43 ini bukan lagi elemen setelah P, tapi kita bisa sebut first L ya, karena sekarang first yang menunjuk ke elemen ini. Ini algoritmanya. Oke. Jadi memang algoritmanya ini sebenarnya kalau misalnya kalian merasa mudahnya untuk dihafalkan ya silahkan. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngapalin ya, kadang kita kan lupa urutannya tuh yang mana dulu ya yang benar gitu. Nah, jadi usahakan sih lebih baik memahami ilustrasinya. Jadi kalau misalnya kita ada kelupaan dengan algoritmanya, terus kita coba gambar-gambar lagi ilustrasinya itu biasanya jadi ingat, oh iya ini tuh setelah first L diisi dengan next P, berarti sekarang next P-nya diisi dengan nil gitu. Terus pref first L-nya diisi juga dengan nil. Ya, yang pref first L sama next P ini bisa kebalik ya, boleh kebalik. Coba aja deh kalian tracing. Kalau misalnya pref dari first L-nya dulu mau diisi nil itu bisa. Oke. Terus baru nanti next P-nya diisi dengan nil, itu ini bisa dibalik. Bagaimana kalian cara mengingatnya aja, gimana mengingat ilustrasinya, mau yang mana duluan, mau next P duluan yang dihapus atau mau pref first L duluan yang dihapus. Oke. Nah, bagaimana jika list hanya memiliki satu elemen ya? Kalau satu elemen berarti P ke first L ya, kemudian menunjuk ke elemen ini. Tadinya kan gini. Jadi sekarang P tunjuk ke elemen first L, atau bisa juga ini disebut dengan last L ya. Si 12 ini boleh disebut first L, boleh disebut last L, karena memang dia ditunjuk oleh dua pointer, yaitu first sama last. Jadi namanya bisa dua, boleh first L atau last L. P menuju ke first L, misalnya gitu, saya pakai first L, terus, nah first L-nya dinilkan, lalu last L-nya dinilkan, sehingga first dan last mereka tidak menunjuk ke mana-mana. Jadi ini aja yang dihapus. Ya, ini versi lengkapnya. Kalau ini dia pakai prosedur, tapi padahal biasanya sih kalau kayak di C++ itu biasanya menggunakan function ya. Jadi nanti ada return di sini, return P-nya. Jadi digabungkan lagi biasa kalau kondisinya satu elemen ya. Dia yang harus diingat lagi adalah kalau delete kondisinya jika ada satu elemen di dalam list atau jika ada lebih dari satu elemen di dalam list. Sedangkan untuk insert kondisinya jika kosong listnya atau jika listnya ada elemennya. Ya, mau elemennya satu atau banyak ya sama aja, karena yang penting ada elemennya. Jadi elemen kosong sama ada elemen kalau untuk insert. Harus diingat ya, karena kemarin kan masih ada yang salah antara delete sama
insert kondisinya. Nah, sekarang delete last. Kalau delete last berarti di sini contohnya 89 ya, elemen terakhirnya itu dia akan kita keluarkan dari list. Bagaimana caranya? Nah, kalau di single linked list 2 kepala, kita tetap membutuhkan bantuan key ya. Key yang menjelajah elemen-elemen di dalam list sampai ke elemen tepat sebelum elemen terakhir. Jadi kalau misalnya elemen terakhir adalah 89, maka si key harus nyampe ke 43 ini. Nah, sekarang karena kita memiliki 2 pointer, nah pointer pref ini sangat membantu, sehingga di delete last kita udah nggak ada lagi perulangan. Ya, kita lihat P pertama menunjuk ke last L, kemudian last L harus menunjuk ke elemen yang akan menjadi elemen terakhir, penggantinya si 89 ini kan. Berarti last L akan pindah ke, ini namanya apa? Ini namanya previous. Kalau saya sih lebih prefernya bukan previous last L ya. Iya, tapi previous P. Ya, previous P. Ya, sebenarnya itu bisa dua sih. Kalau misalnya, karena saya mikirnya gini, oke, bisa. Jadi ini masih disebut last L gitu ya, masih disebut dengan last L. Sekarang last L-nya jadi ke previous dari last L. Cuman kalau mau previous P juga bisa, karena 89 ini sudah ditunjuk oleh P. Setelah itu, previous P-nya jadikan nil, supaya dia terpisah dengan si 43 ini. Lalu next dari last L-nya, 43 sekarang kan jadi last L, itu juga di nilkan supaya terpisah ya. Jadi yang tadinya seperti ini jadi hilang. Jadi 2 pointer itu tidak menuju kemana-mana. Jadi ini terputus dengan si P, baru nanti P-nya di-returnkan. Oke. Jadi tidak ada perulangan sama sekali di sini ya. Kalau untuk double linked list dengan 2 kepala itu tidak ada perulangan. Nah, bagaimana kalau memiliki satu elemen? Nah, lagi kalian sama dengan tadi, sama dengan tadi yang delete first ya, nanti kalian lihat sendiri. Kemudian bagaimana dengan delete after? Berarti kalau delete after kita harus memperhatikan tetap ada 4 ya. Ada 4 ya, ada 4 panah atau pointer yang harus kita perbarui. Harus kita perbarui nilainya. Nah, kita lihat algoritma dan ilustrasinya. Pertama, karena delete after itu berarti kita akan mendelete elemen setelah preg. Maka P itu diisi dengan next preg. Oke. Setelah itu, nah ada di sini sih di ilustrasinya langsung ngubah dua-duanya ya. Sebenarnya yang terjadi adalah di sini next preg-nya diubah dengan next P. Ya, terus previous next P-nya diubah dengan preg. Jadi tanda panahnya jadi seperti ini. Yang next-nya 43 pindah ke prev-nya 89, pindah ke 89, terus previous dari yang 89 ini panahnya pindah ke 43. Ya. Jadi di sini ada 2 dan ini tuh maksudnya bisa terbalik ya si urutannya. Yang ini boleh terbalik. Nah, 2 lagi yang harus kita perhatikan adalah previous-nya P sama next P-nya. Berarti ini harus dinulkan ya supaya tanda panahnya itu hilang. Jadi supaya si P-nya ini terputus dari link ini. Kan diubah jadi nil dan pref P diubah dari nil, next-nya jadi nil juga. Itu delete after. Ini delete after ya. Ini delete after ataupun di insert after, tidak ada kondisi-kondisi yang harus diperhatikan. Nah, sekarang ada delete before. Ini misalnya delete before key ya, berarti ini key-nya di 80, maka yang akan kita delete adalah si 43-nya ini.
Oke, kita coba buat bagaimana algoritmanya untuk yang delete before. Bentar. Ubah dulu ke pen. Di delete before, maka yang terjadi pertama P-nya akan menunjuk ke 43 ya. Berarti P-nya itu dia akan menunjuk ke pref dari key. Oke. 43 ini adalah prefnya key kan ya, prefnya key. Elemen sebelum key. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Berarti dari key ini, nah, previous dan next-nya, prefnya key dan next-nya dari previous P. Kenapa saya menamakan 12 ini sebagai previous P? Karena kalau misalnya di kasus ini ya, kasus gambar ini, memang si 12 ini tuh jadi first L gitu. Tapi kalau misalnya di kasus lain, yang ternyata si P-nya ini berada di tengah-tengah list, berarti kan sebelah kirinya nggak akan mungkin first L ya, tapi sebelah kirinya pasti adalah next dari, pref dari P. Nah, jadi yang kita harus perhatikan sekarang adalah next dari pref P itu kemana, lalu pref key itu ke mana. Saya mau pref key dulu aja. Pref key-nya berarti kita ubah jadi ke sini ya. Karena kan ini bakal keputus nih. Nah, ini jadi nggak ada. Yang oranye ini jadi nggak ada. Pref, ini namanya apa? Pref key pindah ke pref P. Pref key pindah ke pref P. Kemudian next dari pref P. Nah, Bu, kan tadi katanya kalau ada next atau pref di sebelah kiri itu artinya adalah pointer next atau pointer pref milik P. Kalau ini gimana? Nah, kalau ini next-nya punya. Nah, elemen ini tuh kita kerjain dulu. Pref P itu apa? Pref P itu elemen yang ini kan, yang 12. Jadi next-nya, pointer next-nya itu pindah ke 80 ya harusnya. Berarti pindah ke 80 apa namanya? Misalnya itu masih key. Atau boleh key atau next P ya. Karena ini kan next P-nya masih belum diubah-ubah. Ini boleh lah ke key aja deh. Next previous dari P ke key. Jadi ini pindah ke sini. Yang ininya dihapus. Nah, sekarang berarti tinggal pref dari P sama next dari P kita nulkan ya. Kita nulkan. Jadi next dari P dinulkan. Lalu previous dari P, ini boleh kebalik ya. Juga dinulkan. Sehingga jadilah seperti gambar di bawah ini ya. Kenapa sih jadi coret-coret? Jadi jadi seperti gambar di bawah ini. Jadi P-nya akan lepas itu dari list ini. Baru nanti didatangkan P-nya. Oke. Seperti itu delete before. Nah, kalau misalnya penelusuran atau misalnya penelusuran itu kemarin kan kita misalnya mau menelusuri itu misalnya mau mencari item gitu ya, berarti kan si elemennya harus dijelajahi, misalnya pakai pointer key, penggunaan pointer key. Nah itu kan kita cuma bisa next ya, dia bakal maju. Nah kalau di doubling list itu bisa dua arah, bisa maju menggunakan next ya, jadi ke kanan terus, atau bisa juga mundur, jadi dari elemen terakhir ke elemen pertama ya. Biasanya kita dari elemen pertama menuju elemen terakhir kan, kalau mau mencari suatu nilai gitu. Nah ini sekarang bisa dari elemen terakhir ke elemen pertama.
Kalau maju, nah biasanya pakai algoritma ini, atau kemarin saya pakai next. Selama P-nya tidak sama dengan last L gitu ya, itu juga bisa. Atau ini mau pakai while P-nya tidak sama dengan nil, maka lakukan P next P. Berarti P-nya akan maju dari sini, dari first L, lalu ke next-nya, seperti biasa. Sekarang kalau mundur juga bisa, tapi kita mulai dari last L. Last L dari 89, terus dia mundur. Jadi di sini bukan P next P lagi, tapi jadi P pref P ya. Tinggal dari P-nya dari 89 mundur ke 80, ke 43, ke 12 gitu. Oke. Nah, pencarian. Kalau pencarian sebenarnya kalau tidak tidak diminta harus dari depan dicarinya, atau harus dari belakang. Kalau nggak diminta kayak gitu, sebenarnya kalian bebas mau pakai penelusuran maju atau penelusuran mundur ya. Ini mau pakai seperti biasa, kita searchingnya pakai sekuensial, jadi ngecek satu-satu ya untuk mencari data item. Atau misalnya mau print seluruh nilai yang ada di linked list, itu juga bisa dari depan ataupun dari belakang ya, tergantung kasusnya ya. Kalau misalnya mungkin nanti akan ada suatu kasus gitu ya, entah di UTS atau di kuis, misalnya ada sebuah double linked list gitu. Double linked listnya itu isi dari nilainya adalah isi dari elemennya itu adalah misal judul lagu gitu ya, judul lagu si infonya itu. Nah, terus nanti di soalnya coba buat program gitu ya, buat program untuk menampilkan seluruh lagu. Nah, misalnya si linked list ini disebutnya linked list ini menyimpan playlist. Jadi satu list ini menggambarkan satu playlist. Ya, kan kita misalnya punya playlist lagu nih, terus dia itu bisa maju mundur kan, kalau ngeplay lagu ya bisa maju mundur. Nah, terus satu elemen ini menyimpan nilai judul lagunya. Nah, jadi misalnya judul ini lagu satu, ini lagu kedua, ini lagu ketiga kan. Nah, sekarang coba untuk menampilkan seluruh judul lagu. Kalau misalnya dari awal, ya. Kalau misalnya dari awal, berarti kan kita pakai penelusuran maju ya. Berarti kan while P-nya saya pakai yang tidak sama dengan 0, maka P next P. Sebelum P next P yang terjadi adalah outputkan dulu ya. Outputkan info P-nya, baru nanti P next P. Nah, kalau misalnya ternyata di soalnya tampilkan seluruh judul lagu dari akhir playlist misalnya gitu. Berarti dari akhir ke depan. Nah, berarti di sininya while P-nya tidak sama dengan 0, lalu outputnya sama ya, info P. Nah, di sini P-nya yang kan berbeda, P-nya jadi P pref P. Karena kita menggunakan penelusuran mundur. Itu. Paling perbedaannya di bagian awalnya. Oh iya, kemudian, sorry. Yang harus diperhatikan adalah di sini P-nya itu dari first L ya, kalau penelusuran maju. Kalau penelusuran mundur, berarti si P-nya dari last L. Jangan sampai lupa. Si P-nya itu harus ditentuin dulu dari elemen mana.
Oke, pencarian sudah, kemudian ngeprint data juga sudah ya. Itu saja dulu yang harus kalian pahami tentang double linked list. Kalau untuk contoh soal kayak misalnya contoh soal untuk di UTS atau nanti misalnya di kuis, itu akan kita bahas insya Allah di hari Kamis. Sekalian ngebahas juga soal single list 2 kepala yang kemarin ya, yang belum kita selesaikan, itu yang tentang skor sepak bola itu akan kita bahas hari Kamis, oke? Jadi hari ini kalian tonton video ini, pahami video ini sebaik-baik mungkin selama 1,5 jam atau 2 jam ini. Sebenarnya juga kalian bisa nge-play lagi sih nanti di hari-hari berikutnya, tapi yang jelas ini harus selesai dulu selama 2 jam. Lalu kalian bisa kerjakan tugas ya setelah menonton ini. Kalian bisa kerjakan tugas yang ada di LMS. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa hari Kamis.